Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas plat 0,2 meter persegi dan jarak plat 1 cm dimuati hingga tegangan 1000 volt. Kemudian diputus dari baterai. Setelah itu kedua plat ditarik sehingga terpisah menjadi dua kali jarak plat semula. Jika epsilon 0 sama dengan 8,9 kali 10 pangkat 12 C kuadrat per NN kuadrat, tentukan A usaha yang diperlukan untuk menarik kedua plat tersebut dan tegangan akhir kapasitor. Oke, nah pertama kita perlu pahami dulu ya. Kalau kapasitor itu dimuati hingga tegangan 1000 volt, artinya kapasitor itu sudah memiliki atau menyimpan muatan. Oke. Kemudian ketika kapasitor itu diputus dari baterai, lalu platnya kita perbesar jaraknya atau mungkin perkecil, apa yang konstan? Yang konstan adalah besar muatan ya, karena muatannya kan nggak kemana-mana ya. Muatannya itu tidak pindah kemana-mana, tidak dihubungkan dengan rangkaian apapun, anggap aja. Jadi ya muatannya konstan. Yang berubah ya nanti kapasitansinya tentu saja berubah dan tegangan kapasitor juga berubah. Itu yang terjadi kalau kapasitor yang diputus dari baterai. Jadi itu konsepnya. Karena perlakuan yang lain yang mungkin ya ditanyakan adalah kalau nggak diputus dari baterai, tapi kita perbesar juga. Jadi kita perbesar perkecil pada kondisi kapasitornya itu tidak diputus dari baterai. Nah, kalau di kondisi itu yang tetap adalah potensial ya, potensial dari plat sejajar yang berubah nanti muatan dan kapasitansinya. Karena ya kalau tidak diputus dari baterai ya tegangannya kan segitu-segitu aja ya, tidak berubah ya. Jadi itu dua kondisi yang mungkin terjadi ya kalau kita mengubah kapasitansi dari kapasitor antara tegangannya tetap muatannya berubah atau muatannya tetap tegangannya berubah. Pada kasus ini pakai yang tegangannya berubah tapi muatannya tetap. Sehingga karena muatannya tetap untuk menghitung usaha kita bisa mulai dari ini ya, muatan yang tersimpan di kapasitor tidak berubah ya. Ya, berarti Q sama dengan C0 kalikan V0. Nah, V0 itu yang 1000 volt ya. Apa itu C0? C0 itu adalah kapasitansi awal dari kapasitor. Itu C0 sama dengan epsilon 0 kalikan A per D0. A-nya kan nggak berubah-ubah ya. Jadi kita tulis saja A, D0-nya nanti yang ada berubah ya. Oke, dari situ kita bisa hitung energi awal ya, kapasitor. Yaitu energi atau energi itu kan U0 ya. Sama dengan energi kapasitor itu ya bisa pakai setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C ya. Karena muatannya tetap, jadi lebih mudah kita pakai setengah kalikan Q kuadrat ya per C0. Atau kalau Q-nya itu setengah, Q-nya itu C0 V0, ya silakan kalau mau nulis setengah C0 V0 kuadrat. Berikutnya setelah jarak pelatnya itu diperbesar, kita bisa hitung kapasitansi akhir ya dari kapasitor. Yaitu C aksen ya, itu sama dengan epsilon 0 A per D0 per D aksen ya. Tapi D aksen itu kan perhatikan bahwa ditarik terpisah dua kali semula. Jadi 2D0 di sini. Nah, ini kan kita bisa nyatakan sebagai setengah kali epsilon 0 A D0 per D, A per D0. Atau sama aja setengah kalikan C0 ya. Epsilon 0 A per D0 itu kan sama aja C0. Oke, setelah kapasitansi akhir diketahui, kita bisa hitung energi akhir dari kapasitor.
U aksen ya sama dengan setengah. Karena muatannya tetap ya Q kuadrat per C aksen sekarang. Kita bisa masukkan Q kuadrat itu kan C0 kuadrat V0 kuadrat. C aksen itu sama aja 0,5 kalikan C0 ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa U aksen itu sama dengan C0 V0 kuadrat. Dari sini kita bisa hitung ini ya. Kita bisa pakai teorema usaha energi. Jadi kan gaya tarik kita itu gaya konservatif ya. Non konservatif ya. Nah, usaha teorema konservasi energi teorema usaha apa? Teorema usaha energi. Konservasi energi. Ini teorema usaha energi usaha yang dilakukan oleh gaya tarik sama dengan perubahan energi kapasitor. Jadi usaha W sama dengan delta U atau mana aja ya, U aksen min U0. Ya sama aja setengah C0 kalikan V0 kuadrat ya. U aksen kan C0 V0 kuadrat, U0-nya setengah C0 V0 kuadrat. Jadi kalau kita masukkan C0 ya, C0-nya ini setengah kalikan C0 kalikan V0 kuadrat. Oke. Nah, ini kita bisa hitung aja nilainya ya. Kalau dihitung nilainya itu sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 5 Joule. Itu W-nya, usaha. Berikutnya B, kita ditanya berapa tegangan akhir kapasitor ya. Di tegangan akhir kapasitor, kita bisa pakai definisi kapasitansi, itu kan sama aja Q. Kapasitansi itu kan muatan per tegangan ya. Q per C itu sama dengan Q per V aksen. Ya, atau V aksen sama dengan Q per C aksen ya. Oke ya. Kemudian masukkan besar muatan ya. Dan kapasitansi akhir kapasitor. Berarti kan V aksen itu sama dengan Q0 itu C0 V0 Q ya sama aja. Ya, 0 Q aksen sama aja. C aksen itu 0,5 kalikan C0 ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa V aksen sama dengan 2 kali V0 atau 2000 volt ya. Ini adalah tegangan akhirnya. Oke, jadi itu untuk nomor 9 ya. Nomor 4, maaf. Kalau di soal ini nomor 9 karena gabung dengan soal mekanika klasik. Di sini nomor 4. Oke ya, kita ke nomor terakhir sekarang. Sebuah cincin berjari-jari R memiliki muatan total Q terdistribusi merata di permukaan. Hingga sebuah muatan min Q yang hanya dapat bergerak di sepanjang sumbu cincin. Tunjukkan bahwa muatan Q min Q akan mengalami gerak harmonik sederhana untuk simpangan kecil yang tegak lurus bidang cincin. Oke ya. Jadi untuk menjawab soal ini, karena kita diminta membuktikan osilasi, membuktikan bahwa Minky itu osilasi, kita harus membuktikan lewat persamaan geraknya. Kita harus tunjukkan bahwa memang persamaan geraknya adalah persamaan gerak osilasi. Oke. Nah, untuk mencari persamaan gerak, ya kita perlu gaya. Gaya itu kita, kalau muatan, berarti kita perlu medan listrik ya. Nah, untuk mencari medan listrik, silakan ada dua cara ya. Bisa cari potensialnya, yang lebih mudah. Potensial, kemudian potensial kita cari gradiennya itu adalah medan listrik ya, atau kita bisa langsung cari medan listriknya ya.
melalui partisi muatan. Oke, mungkin aku tunjukkan cara yang pakai potensial listrik ya. Kita bisa cari potensial eh, listrik total ya, pada jarak, misalkan jarak X ya, dari pusat cincin ya. Ini kita mencari, kan kita yang cari gerakan, gerakan kita itu kalau digambarkan ini ya. Ini ada suatu cincin, hadisnya R. Nah ini R. Muatan totalnya Q. Lalu titik yang kita tinjau itu ada di sini. Nah ini jaraknya X. Ini sumbu X. Di sini muatan min Q-nya. Kita misalkan masanya M ya. Karena ya harus ada massa ya. Masanya M. Oke, potensial listrik ya. Kalau kita tinjau partisinya, dV ya. Itu kan sama aja seperempat pi epsilon 0 dikalikan dq per jaraknya berapa? Jaraknya kan akar. Nah, muatan ini kan terdistribusi di cincin ya. Nah, tiap partisi muatan jaraknya kan sama ya. Jadi kalau kita ambil muatan yang ada di sini, jaraknya sama dengan yang di sini. Yang di sini di sepanjang lingkaran. Jadi dq-nya itu tidak bergantung, jaraknya itu tidak bergantung posisi ya. Dq-nya ada di mana. Jadi ini sama aja, kita bisa jaraknya adalah R kuadrat tambah X kuadrat. Nah, kalau kita ambil keseluruhannya, karena tiap muatan itu jaraknya sama ya, ini integral totalnya tinggal Q-nya kita ganti Q besar ya, Q total ya. Sekali lagi karena setiap partisi muatan jaraknya sama. Kalau nanti misalkan ini berbentuk katakanlah cakram gitu ya. Cakram kan tiap partisi muatan jaraknya berbeda ya. Nah, itu kita tidak bisa langsung keluarkan Q-nya, harus kita integralkan. Oke ya, setelah kita peroleh potensial, kita bisa hitung medan listrik ya, yang dihasilkan oleh cincin ya. Nah, apa hubungannya? Hubungannya E sama dengan minus gradien dari V atau nabla V. Nah, karena V-nya ini hanya arah X, hanya memiliki suku X ya, dia bergantung X saja, jadi ya kita tinggal do V per do X pada arah X topi ya. Nah, itu ya kerjakan aja turunannya. Do V do X itu berarti nanti ada Q per 4pi epsilon 0, ini masih sama. Lalu atau sama aja R kuadrat plus X kuadrat pangkat min setengah ya. Jadi kalau kita turunkan, ini ada minus ya. Ini turunannya itu adalah minus setengah kalikan R kuadrat plus X kuadrat pangkat min 3/2. Kemudian dikalikan R kuadrat plus X kuadrat turunkan terhadap X ya. Hasilnya adalah 2X. Nah, ini pada arah X. Jadi kalau ini dirapikan hasilnya adalah Q X ya per, atau ini Q per 4pi epsilon 0 ini di luar aja, dikalikan dengan X ya per akar R kuadrat ditambah nah, ini aja R kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Ya, ini medan listriknya ya pada arah X. Ini lebih
Berikutnya kita gunakan pendekatan ya. Gunakan pendekatan osilasi kecil ya, yaitu X itu jauh lebih kecil dari R. Nah, ini kan simpangan kecil ya. Sehingga ya kita bisa aproksimasi sebagai Qx ya per R kuadrat plus S kuadrat itu mendekati R kuadrat ya, karena S kuadratnya kecil. Jadi ini hasilnya sama aja R pangkat 3 pada arah X. Oke. Nah, kita sudah dapat kita bisa tinjau gaya pada arah X. Berarti F ya, itu kan sama dengan Q min Q kalikan ya. Karena muatannya adalah min Q. Jadi F-nya adalah minusnya ini. Kalikan Q. Minus ini kalikan ini Q-nya kuadrat per arah X. Berarti kalau kita ambil arah X-nya aja, F itu kan sama aja MX double dot ya. Nah, ini ditambah dengan ini sama dengan ini. Ya, atau kita peroleh persamaan osilasi ya, bahwa X double dot ditambah ini semua. Ini kalikan M, ini kalikan X. Ini sama dengan 0. Nah, dari situ terlihat ya, terbukti ya, terlihat bahwa persamaan gerak muatan inki merupakan persamaan osilasi ya. Sehingga muatan minki akan bergerak osilasi kecil di sekitar sumbu cincin. Oke, jadi itu ya. Itu untuk bagian ini yang nomor terakhir nomor 5. Jadi karena udah selesai semua soal, sekian pembahasan PMIPA Wilayah 2022 bagian elektrodinamika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.